Oke teman-teman, selamat datang di podcast kami. Saya Wali Muda Dan apa? Oh, saya. Itu nama aku Pating aja. Mau tahu Pating Kurniawan? Oke, kali ini kita lagi bersama siapa? Sama presiden kita nih. Presiden mahasiswa. Presiden DPM, BSM, presiden apa lagi nih? Kerja juga kan? Di klub. Kerja klub juga, CSC juga, tapi saya bukan presiden di CSC. Namanya dulu deh siapa? Aja kali Oke, ya. teman-teman, perkenalkan nama gue Randiko Wijamajid. Gue adalah stoicism. Gua kalau stoa sejujurnya. Best itu oke lah ya, apa lah. Oke, lanjut. Oke. Apa nih implementasi stoa yang ada di kehidupan? Tapi dalam Islam kita sempat ngebahas stoa juga. Jadi sesuatu yang memang bukan di luar kendali kita itu bukan urusan kita. Tapi di Islam tuh diajarkan kalau kita harus peduli sesama muslim. Tapi sebelum kita peduli sesama muslim, kita harus peduli sama diri kita sendiri. Benar? Itulah, itu ada titik temunya berarti. Kan pada saya kan itu jadi stoa kan. Ada lah. Ya. Nah, yang membangun lo menjadi stoa nih apa nih? Kira-kira nih, apa sih turning point lo bisa menjadi Sejak kapan juga, sejak kapan nih juga. menjadi stoa nih? Atau mungkin ada pengalaman-pengalaman lain yang membuat lo menjadi stoa? Gue tuh apa memvalidasi diri gue stoa ketika tadi nih. Baru tadi gue memvalidasi diri gue stoa. Sebenarnya gue nggak stoa. Apa ya sebenarnya gue berjalan selayaknya diri gue aja. Jadi manusia kan diciptakan oleh Tuhan kan untuk beribadah. Betul kan? Lupa lagi dalilnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setidaknya aku menciptakan jin dan manusia kan untuk beribadah kan kepadaku. Jadi ya udah mungkin ya hal yang menurut gua adalah yang wajib ya gua lakukan. Yang sunnah ya gua lakukan juga. Mungkin jika yang di luar kendali itu nggak bakal gua lakukan. Ya pasti juga ada lah yang kita itu berpikir ya. Dan stoa kan menarik juga. Stoa itu dari Marcus Aurelius. Beliau adalah seorang filsuf yang termasuk panglima perang juga kan beliau kan. Jadi banyaklah hal-hal yang kita banyak belajar dari dia terkait masalah memahami situasi itu nggak harus lo pikirin akhirnya lo terjerumus dengan pikiran lo dan lo mempengaruhi kondisi tubuh lo juga kan nggak baik. Oke, tadi mungkin singkat aja tadi ya. Intermezzo dong. Representasi Kita belum masuk pembahasan ini. diri Gus Majid. Bahwasannya Majid mempunyai sikap. Tapi menarik loh. Betul, tau nggak tuh kalau Pak itu sering ngajak nongkrong gua menggunakan bahasa kita. Apa tuh? Isyarat Coba aja nongkrong dong. kita apa? Bahasanya gimana? Ngeklik. Iya, oke, lanjut. Back to topic. Oke, back to the topic ya guys ya. Oke, jadi ini kacamatannya sebenarnya ngeganggu gak sih? Enggak, agak. Oke, jadi lanjut lah ya. Gue paling mau ngebahas terkait apa nih? Dari masa kecil aja kali ya. Masih kecil banget. Iya, asik nih kayaknya nih. Iya, Apa sih ya? belakang lu deh. Iya, latar belakang lu aja. Sampai kita ketemu di masa singkat aja. Oke. Lamain aja juga nggak apa-apa. Apa deh nggak apa. Latar belakang pendidikan gitu. Ini bahas mau iya pendidikan bisa. Dari TK apa yang Tapi ini lo upload ke YouTube kan? Iya. Semoga orang tua gua nggak dengerin. iya. Apa mungkin kebandelan lo atau apa? Tapi jujur emang yang gue ceritain orang tua gue pernah tahu. Jadi dulu ini fun fact banget ya. Jadi gue kan dari dulu mondok dan orang-orang tuh ngira kalau gue tuh mondok karena gue nakal dan lain-lain ya. Tapi faktanya adalah gue tuh mondok karena emang keinginan gue. Dan lu tau kenapa gue pengen mondok? Karena gue nggak mau ada gue tuh dia tuh tipikal yang pengen explore keluar, nyari jalan keluar. Dan ketika gue udah capek sendiri pasti gue bakal pulang ke rumah gitu. Iya, jadi dari kecil gue mondok tuh kelas 3 SD. Jadi SD gue tetap jalan di SD Negeri Pandeglang 3. Terus Tapi setiap gue dong, Iya, terus dia anak baik waktu itu Ting. tiba-tiba Sama siapa? tiba-tiba jadi kelas 3-nya pindah. Enggak, jadi kelas 3 tuh tetap gue masih jalan, tapi pulangnya gue nggak ke rumah. Gue pulangnya tuh ke pondok. Nah,
pulang ke pondok, sore ngaji, malam ngaji, ya pokoknya gitu lah, apa namanya, kegiatan gue sehari-hari lah ya. Nah sampai di titik ya, kayak gue melihat pesantren ini tempat yang suci, tempat yang banyak orang-orang yang apa ya, secara literatur agama mereka paham dan lain-lain. Tapi nyatanya jauh di luar ekspektasi gue, dan ternyata nggak semua orang baik tuh ada di pesantren. Betul sih, betul. Jadi pada akhirnya gue mulai menstimulus kehidupan pesantren. Setelah gue lulus, jadi dulu tuh gue bokap kan yang ambisi banget gue untuk masuk sekolah dan lain-lain. Gue sempet mau dimasukin sekolah namanya Cahaya Madani Boarding School Banten, kalau nggak salah gitu. Banten Boarding School apa kebalik gitu, Banten Boarding School ya, CBBS. Itu cukup favorit lah ya di Pandeglang lah ya. Dan masuk situ kan lumayan susah juga, tapi di situ gue lebih milih nolak, dan gue lebih milih untuk masuk lanjutin pesantren lagi. Dan akhirnya gue dimasukin pesantren sama gue taruh di Dar El Pala. Ya ketika gue ngeliat kehidupan SMP gue, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya biasa aja kan. Kayak lu belum nemuin titik nakal lu dan lain-lain. Ya lu masih semangat beribadah, ngaji, hafalan, sholat. Nah mulai SMA tuh gue tuh mulai nemuin di titik, mungkin lu pernah nggak sih kayak pengen bebas gitu? Oh iya, pernah. Kayak lu tuh semakin remaja kan, semakin lu pengen bebas, pengen merasakan segala sesuatu tanpa adanya aturan. Bahkan ada yang bilang kan, aturan hadir untuk dilarang kan. Nah, gue tuh sampai di titik itu untuk mikir, anjing, gue pengen melarang ini. Pengen sampai ini jujur, mak gue tahu nih ya, mak gue tahu. Iya. Tapi sekarang gue udah berhenti, alhamdulillah. Dulu gue sempet ngerokok, tapi sekarang alhamdulillah gue udah berhenti. Nah, jadi dulu tuh gue pas mondok. Iya. Nanti gak boleh ketawa lu ente. Dulu gue pas mondok tuh ya banyak lah hal yang ngebuat gue nakal, tapi gue sadar loh kalau seenggaknya gue punya basic agama gitu yang bisa ngebatasi. Kalau di titik gue udah nakal banget kelewatan, ada kalanya gue harus berbalik, dan gue sadar kalau ini kelewatan batas nih gitu loh. Nah di titik itu pada akhirnya gue ngerokok sampai gue ketahuan mak gue juga, dan sampai sekarang alhamdulillah gue berhenti, dan gue menemukan titik sadar bahwa nggak segala sesuatu itu yang sifatnya menyenangkan itu bisa berakhir bahagia. Kadang-kali sesuatu yang menyenangkan tuh berujung dengan kelalaian lu, dengan hal-hal yang buat lu lupa lah gitu loh. Jadi itu tuh yang buat gue sadar bahwa akhirnya gue harus berubah gitu loh. Kayak make to be better, ya gitu loh. Itu ya SMA tuh, mulai agak berubah. SMA tuh, dan gue kuliah di Jakarta tuh gila, gue culture shock banget. Banget, padahal dekat nih. Iya dekat, cuman kan konteks, ya kita lihat konteks budaya, SDM kan jauh banget kan sama Pandeglang yang emang ya saya cukup terbelakang juga kan. Jakarta dengan kehidupan yang lumayan nggak cepat ya, maksudnya lumayan. Gue harus nge-push diri gue harus mulai biasa beradaptasi dengan gaya hidup orang-orang Jakarta. Apalagi gue benci banget sama orang-orang yang, jujur gue pertama kali datang ke Jakarta gue benci banget sama orang-orang yang ngomong setengah Inggris setengah Indonesia. Kayak dia nggak tahu identitas cowok kan. Di Sumpah Pemuda kan ada apa nih bahasa Indonesia itu, gue lupa. Bahasa yang satu bahasa Indonesia. Ini dia ngomong literally Nah, lu langsung ke Jackson sih, bukan langsung. Nah, itu dia. Langsung ke Jackson. Nah, itu mungkin. Nah, oke, fine. Itu satu yang buat gue culture shock. Lu tuh dua apa? Apa tuh? Ini kita nggak bahas gender ya. Iya, Tapi iya. jujurly gue, karena gue udah mulai Udah beradaptasi. Itu kan pas awal gue datang, gue benci banget, dan ternyata sekarang sambil belajar bahasa Inggris, mungkin itu salah satu poin plusnya. Terus yang kedua, langsung gue kasih gue. Tapi di sini kita nggak bahas gender, tapi jujur, gue kaget melihat cewek ngerokok. Oh kaget? Emang di sana nggak ada? Nggak ada sama sekali. Sama sekali. Bahkan gue dari dulu nggak punya teman Kristen. Oh iya. Ya. Oh beda banget. Iya. Gue tuh pertama kali ngeliat lu, gue nyangkanya lu Kristen pak. Mungkin kali ya. Gue bukan menghina ya, tapi rambut lu panjang, lu tuh mirip tokoh yang didewakan di Kristen gitu.
yang disembah di Kristen gitu. Pas rambut tuh panjang nih, teman-teman boleh lihat foto dia. Oh iya bisa boleh. Kayaknya ingat nikah deh. Berbahaya sekali aja. Oke, pokoknya gitu lah, pokoknya gitu ya. Iya. Tapi jujur gue belum pernah punya teman yang Kristen. Gue ngeliat cewek gue kaget. Bener-bener kayak, wah gila. Apa tuh? Dalam pikiran lu gimana cewek ngerokok tuh pas pertama kali apa? Orang pasti bagel nih. Gimana? Pasti gue sih gitu. Bentuk pola pikir sederhana gue mungkin gitu ya. Cuman gue nggak mau diskriminatif, tapi jujur gue mikir, ih sumpah ini dibalik ini. Tapi gue jujur awal-awal gue mikirnya kalau perempuan yang ngerokok, perempuan yang bad manner. Iya betul. Gitu. Walaupun emang standarisasi manner bukan dari rokok ya, cuman awal-awal gue menjadi dari situ. Cuman sekarang tuh ketika gue udah mulai beradaptasi ya udah biasa aja ya, biasa aja. Iya. Lo punya hidup lu sendiri ya udah jalani. Akhirnya jadi apa? Tapi banyak loh yang sampai pergi ke hal-hal yang lebih konotasinya lebih Karena ini. ya kayak rokok misalnya alkohol gitu gitu. Kayak jadi lu orang Jakarta kan dulu kan? Iya betul. Kayak udah biasa masih pakai. Oh dalam di apa ya di seumuran kita tuh gua udah bisa bilang tuh udah biasa ya di waktu itu Tapi kalau gua nggak biasa. ya kalau gua udah biasa tapi gua nggak ngelakuin gitu loh. Teman gua gitu. Agak gua kagak biasa. Oh ya mungkin boleh ceritain dikit Tapi lah. lu gak pernah kayak Ya misalkan kalau melihat hal tersebut ya memang kan jadi apa namanya makanan kita sehari-hari gitu. Tapi bukan berarti ketika kita punya teman atau enggak circle yang begitu ya kita udahlah biasa aja lah kalau dia kayak gini segala macam. At least setidaknya gitu kan kita agak ingetin aja mungkin dari segi jangan kebanyakan ngerokok bre gini-gini segala macam gitu. tapi sebenarnya kayak yang lebih gue buat satu lagi kayak maksudnya ya pasti lah maksud gue di Pandeglang juga ada orang-orang yang minum gitu kayak alkohol dan lain-lain. Cuman jujur di Jakarta semalam tuh gue baru nonton bola kan, gue nobar di apa? Jadi Sport 77 tuh ngadain nobar bareng Chelsea Man United. Yang berhasil imbang kan ya. Minimal. Tapi suka gue ngeliat dinamika di sana bener-bener orang-orang nobar tuh gak sebut merek alkohol ya. Kayak misalnya botol Iceland, banyak lah botol-botol yang ada mereka apa nobar botol tawa. Bahkan mereka kalau bilang lu mabuk ya gue nggak mabuk, gue cuma minum gitu. Ya nggak sampai mabuk. Iya memang. Betul sih. Nggak mabuk ya kan. Coba itu dia buat gue kalkus kayak yang udah dinormalisasikan gitu loh. Kan lagi pula kan Jakarta kan tempat apa namanya beradaptasi orang punya Gue setuju. Iya sampai akhirnya kita bingung identitas Jakarta ini apa ya gitu. Ya gue sebagai orang Betawi ya pasti nggak apa ya dalam budaya itu pasti nggak ada sih. Cuman karena mungkin setelah orang-orang yang beradaptasi pilih berdatang jadi kayak mulai tergabung lah nilai-nilainya gitu. Ada juga yang orang Betawi sekarang gitu. Ya tapi kan tadi lu bahas identitas Jakarta ya. Tadi lu bilang apa tuh? Yang tergabung ada Terus kayak tergabung gitu. berarti tujuan Rano Karno benar. Apa tuh? Ya. Ya karena kan mungkin sekarang udah dilebur ya. Nanti kan Oh, iya. bukan lagi DKI kan jadi DKJ kan. DKJ, betul. Makanya kayaknya si Rano Karno mengangkat. Oke Jakarta kembali lagi menjadi Betawi yang asli gimana, menjadi Semoga Jakarta aja ya. gimana gitu. Semoga aja yang asli tuh nggak sedikit lah. Amin ya benar. Ya semoga Dharma lah yang dipilih. Tapi emang kelihatannya maksud gue melihat orang-orang Jakarta yang masih asli ya, maksudnya mereka tuh masih kolektif loh. Iya. Masih sering silaturahmi. Oh iya betul gitu ya betul. Ketimbang tipikal budaya orang-orang Jakarta Selatan yang sekarang yang lebih individualis gitu loh. Mereka lebih cenderung ke sosial media gitu. Mungkin itu bisa dibangkitkan juga melalui karakter-karakter itu mungkin ya. Iya, karena kan juga kalau kita lihat orang-orang asli di Jakarta pun sudah tergusur sama apartemen-apartemen, sama pembangunan proyek apapun Ya gitu. benar, setuju. Jadi ya udah yang cuma identik paling ada di Condet, ada di daerah-daerah terpencil atau daerah mana lagi tuh. Iya yang masih kental lah Jakartanya gitu. Pasti. Bahkan model-model pun sekarang bukan menjadi suatu kebudayaan lagi, gitu kan. Sebagai alat untuk Ya udah aku cari uang aja. Nah, itu tuh. Udah gak ada kesenian lagi. Iya. Itu bingung maksud gua.
ada controlling dari maksud gua kan ada kayak cagar budaya gitu, sanggar gitu. Ada itu. Tapi maksud gua tindak lanjut apa nih pada akhirnya mau mereka ambil. Tapi kan kalau gitu kan paradoks ya. Hitungannya semakin sempit ruang kerja atau semakin mempersulit ruang pekerjaan, orang-orang kan semakin susah untuk dapat kerja. Makanya dia menghalalkan segala cara untuk dapat kerja. Kalau misalnya kita menyalahkan si seorang ini, ya dia kan nggak dapat kerja, dia mau kerja apa gitu. Dan kalau misalnya kita nyalahin si apa namanya, si cagar budayanya ya Gimana? Iya. Gak ada yang harus disalahin maksudnya. Nah, jadi kayak pada akhirnya masalahnya tuh berputar-putar dan jadi paradoks. Oh iya. Gitu. Jadi bingung sendiri ya kita nih Hmm. siapa ya dari mana ya. Sama kayak ini tuh, pendidikan dulu apa makan dulu? Ya yang jelas sih nggak nyusu dulu, belum bisa makan dulu. Yang pokok Iya, dulu. setuju. Yang pokok dulu ya, pokok dulu nih. Nah, tapi kan kehadiran ibu harus ada di sini. Iya. Iya betul. Gimana kalau anak-anak yang belum atau ibunya mati pas Oh lahir iya, dijual? yang dibuang gitu ya. Ah. Kayak kayak apa? Ya udah kan ya asupan nutrisi aja sih ya. Itu fungsi hadirnya program. Itu makan siang gratis kan tapi telat banget pak. Itu jadi umur berapa? Oke, back to topic. Ya, nggak usah dibahas lagi itu. Oke. Ngomongin apa lagi? Ya tadi ngomongin culture ya yang ada di Banten sama di Kita bahas-bahas culture nih, gue Iya. kalah banget nih kalau bahas culture. Iya deh, nih gue mau nanyain aja deh. Alasan lu deh kenapa di sini? Emang di Banten tuh nggak ada pendidikan tinggi atau semacamnya sehingga lu ingin ke Jakarta gitu? Jujur di Banten ada ya? Ada. Di Banten tuh kayak UIN Serang, terus UIN Tirta kan lumayan terkenal. Iya, iya. Bahkan UPI juga kan ada yang di Banten, ada yang di Serang. Nah tapi kenapa pada akhirnya gue ngambil Jakarta? Sejujurnya gue tuh dapat di Jogja, cuman pada akhirnya gue lebih tertarik ke Jakarta karena memang gue tuh lebih suka explore gitu loh. Dan gue ngerasa kayak kalau misalnya gue di Jakarta ada beberapa insight yang gue dapat, walaupun emang nggak banyak, tapi seenggaknya gue tahu loh dengan gue hidup di Jakarta, gue bisa beradaptasi dengan salah satu culture yang memang sangat berubah total gitu loh. Dan kontra gitu. Iya, gue kayak sangat beradaptasi banget kan ketika gue dari Pandeglang terus ke Jakarta, kayak bener-bener harus pelan-pelan banget gue adaptasi sama orang, ngobrol sama orang gitu loh, kebiasaan mereka yang tiap malam minggu nongkrong. Gue tuh Pandeglang tiap malam minggu ngaji men. Oh iya. Ngaji kita. Oh iya. Iya, maksudnya kayak orang sekarang yang malam minggu nongkrong, kayak rame, Betul, betul. gultiknya gitu-gitu lah pokoknya. Jadi ya cukup kaget ya, cukup berubah dan Intinya pengen explore itu. betul. Dan kayaknya lebih menarik ya. Menarik memang, walaupun memang banyak. Kadang kan konotasi yang keras. Iya. Banyak orang-orang yang apa ya, gue bisa nyebut mereka pertarungan hidup. pertarungan hidup, dan akhirnya mereka menghalalkan segala cara gitu loh. Udah di Bari aja. Makanya benar terlalu keras juga Jakarta pada akhirnya. Cuman kalau untuk berteman, beradaptasi itu asik banget ya. Asik banget. Nah, lu tuh kenapa enggak? Kan lu kan orang Jakarta, ya udah lu keluar Bay aja gitu. Kenapa? Nggak bisa. Ini kan gue bilang tadi apa ya? Orang asli Betawi kan kolektif ya. Oh iya benar. Gue nggak bisa ninggalin keluarga gue. Maksudnya Oh. di wilayah gue juga bukan keluarga gue doang, ada keluarga dari keluarga besar gue. Itu benar-benar kayak udah terikat banget lah sama mereka dari kecil tuh, dari kecil sampai sekarang. Kayak kalau gue keluar daerah, gue juga dikit kayak gitu. Aduh, gue kalau keluar daerah belum kepikiran nih mau ngapain kan, mau beres, maksudnya mau kuliah di luar kan udah ini nggak bisa deh, gua kalau bisa mikir orang itu udah sulit ya, tiba-tiba udah tua lah ya. Tadi gua kayak pikiran dua kali, jadi gua di sini mungkin bisa apa ya, masih bisa bersosialisasi lah di lingkungan sekitar. Tapi lo ada niatan mau keluar Jakarta? Nggak ada. Mungkin kalau kepentingan ya ini kan masih kuliah ya kan. Ya, Mungkin ya. kalau ada kerjaan gitu ya kuat-kuat aja bisa sih. Kalau kerja udah siap dipindahkan, apa namanya? Dan beradaptasi dimanapun gitu kan? Kecuali lo masuk ke dinasan, bisa ke dinasan tuh lo langsung ditempatin gitu loh. Iya. Iya. Satu nih udah calon-calon PNS parah nih ya. Kayaknya itu udah ditempatin tuh. Lo bakal tetap berkarir di Muhammadiyah kan? Bisa, coba dilangsung ya. Kalau sih gue tuh dia aja nggak berkarir, Pak. Ini for information ya teman-teman semua. Jadi teman kita Fatih, beliau
adalah tua lagi sudah. Kagak bukan. Bukan cuma keluar aja masjid aja. Kita mah. Tapi lu Muhammadiyah kan, maksud gua lu menggunakan gerbong Muhammadiyah tuh sebagai apa lu gitu loh. Oh, ya karena gua upgrade apa namanya diri, terus juga peka terhadap sosial di Muhammadiyah, ya udah gua pakai aja Muhammadiyah inilah, gitu kan. Buat jadi sarana perkembangan diri gua aja. Oh, nanti kedepannya juga nggak tahu, mungkin bakal kadir di luar kok. Nah, alasan gua kenapa gua kagak apa namanya Muhammadiyah. kagak merantau kemana-mana gitu kan, ya karena memang ini aja apa namanya kagak bertarung aja sama orang-orang luar buat apa namanya, kayak kan orang-orang pada berusaha untuk dapat UGM, untuk dapat apa gitu kan kalau kuliah kan. Ya, kalau gue kan sambil nawaton aja kan. Tapi kan keluar nggak harus kuliah. Oh iya mak. Ya maksud gua merantau nggak harus kuliah. Itu kayak ini agak sedikit out of the box ya. Misalnya nanti lu nikah terus bisa lu istri lu gitu gimana? Kalau nikah sama orang Malaysia, Bisa sih. istri dijanji, kan nggak ada yang tahu. Ya memang nggak ada yang tahu. Toh pun kenalan gua aja masih sempit juga, makanya gua kan belajar kenalan sama orang banyak. Gimana sih caranya? Nggak, ya bisa sih sebenarnya langsung nikah aja gitu kan. Ya, tapi siapa ya? Mau sama siapa? Tapi ini menarik, kita bahas isu pernikahan lah ya. Iya boleh. Gue minta pendapat lu berdua nih. Oke. Sekarang kan Indonesia itu termasuk negara dengan kasus fatherless tertinggi. Iya. Gue tuh paling gak suka debat sama orang-orang yang bahas diskriminasi gender, seolah yang laki-laki gini. Itu kan perihal kesiapan nikah kan. Sekarang kebanyakan orang-orang yang nikah muda, bahkan banyak orang-orang yang hamil di luar nikah, dan akhirnya mereka dinikahkan secara terpaksa. Nah, lu sebagai anak muda lah ya, minum gua lu, sebagai anak muda lah ya. Tadi minum dulu, minum. Bagaimana lu memahami isu tersebut gitu? Apakah pada akhirnya kira-kira nih problemnya di mana gitu? Apakah emang ya kita nggak bahas hormon sih, hormon kan apa emang hormon setiap generasi berbeda, atau emang pada akhirnya pergaulan, atau emang barrier sosial yang semakin melemah jadi orang-orang bisa mengakses kemana-mana gitu? Menurut lu gimana? Siapa dulu nih? Lu aja dulu. Gue kan tadi bilang hormon ya, tapi kalau menurut gue tuh hormon terus terlalu saintifik, jadi gue kayak kurang itu lah. Iya. Jadi yang paling gue puji tuh di pergaulan. Pergaulan tuh gila sih. Apalagi di Jakarta kan banyak nilai-nilai yang beradu. Betul. Apalagi terus sekarang udah adanya sosial media sosial, itu juga menurut gue berpengaruh juga. Terus kita bisa akses kemana-mana. Terus juga gini loh, kan kita kan kalau dari perspektif Islam ya, ini udah banyak banget yang dilanggar kan. Dari ini sekarang deh kita lihat aja. Sekarang sorry itu nih ya, pacaran aja udah dinormalisasi kan. Ya. Udah nggak hal yang tabu lah di sini. Ya, dari situ aja kan udah salah. Ya pernikahan dini itu sumbernya sih dari mana? Dari pacaran ya? Mungkin kebanyakan ya. Nggak mungkin orang kayak asal ketemu aja nih langsung. Tapi kan ada juga yang pernikahan dini berbasis agama. Oh iya. Itu lebih marak terjadi. Ini yang gua tahu nih, ini dari Kayak gus-gusan tiba-tiba nikah sama umur yang 16, 17, 18. Nah itu kan karena sebelumnya mereka ini ta'aruf. Oh iya. Ta'aruf, mereka punya tujuan. Mereka punya tujuan untuk menikahi karena apa? Rasul pun sama, Rasul pun menikahi Siti Aisyah, ta'aruf yang umurnya masih muda. Ta'aruf tuh apa? Sebelumnya belum kenal dulu ya. Ya sebenarnya ta'aruf juga cukup ketat lah ya. Harus ketat tuh. Secara pemahaman Islam lu nggak boleh ketemu dan lain-lain. Usah nggak ada kontak fisik lah ya. Kan itu kan pada akhirnya kan nanti kan akan menimbulkan zina mata, zina hati, pikiran. Berarti pas ketemu tuh langsung dinikahin. Langsung dinikahkan, makanya kebanyakan orang-orang ta'aruf tuh kayak yang emang baru kenal, dan mereka karena emang mereka kan cinta segitiga ya, antara laki-laki, perempuan, dan Allah. Oh Cinta gitu. segitiga. Jadi mereka Analoginya gitu. ta'aruf tuh analogi cinta segitiga. Jadi bisa di pojok kanan laki-laki, pojok kiri perempuan, mereka tuh sama-sama mendekatkan untuk dalam satu sudut yang sama, yaitu sudut mereka mendekatkan Tuhan. Akhirnya mereka bisa dipertemukan gitu loh. Jadi kalau misalnya analogi segitiga, mereka tuh sama-sama mendekatkan Tuhan,
padahal mereka bisa bertemu dalam satu titik dengan satu tujuan yang sama untuk beribadah pada Tuhan. Tujuannya ibadah. Iya, tujuannya ibadah. Ya kan kembali lagi nih, pernikahan ini kita mau pakai perspektif apa? Kalau seandainya tadi kan, ya kalau sebagai perspektif agama, ya kita lihat ya semakin bagus dong. Kalau semakin muda, maksudnya oke, kita memiliki apa namanya? Memiliki apa Pak? Miliki apa? Tiba-tiba gitu. Pasti bahasanya kasar ya, keluar. Iya deh. Enggak. Pasangan. Oh, enggak. Pasti. Iya kan kalau Calon. ya mungkin gimana ya? Ya tapi menarik sih ya maksudnya pembahasan ini pada akhirnya kalau misalnya kita bahas dari segi gender pasti orang-orang bilang kasus fatherless kan pasti kan terjadi sama laki-laki kan. Disalahin gitu. Yang disalahin karena kan memang ketidakhadiran ayah. Ini konteksnya beda-beda nih. Ada yang hadir tapi perannya nggak ada. Betul. Atau sama sekali memang mereka nggak hadir dan nggak ada perannya gitu loh. Dan nggak ada kehadiran, nggak ada wujudnya ya. Iya, dan ini kan menjadi polemik. Jadi kayak laki-laki tuh nggak cocok gini. Padahal kan kalau misalnya dia dari latar belakangnya, apakah mereka menikah dalam keadaan siap atau mereka menikah dalam keadaan nafsu gitu loh. Bisa jadi poin tuh. Betul. Jadi kan pada akhirnya diskusi ini hanya berpatok seputar wah laki-laki yang salah, laki-laki Indonesia gini. Menurut gue itu kayak udah basi banget untuk bahas itu. Karena pun kalau kita lihat dari kultur tadi ya laki-laki mungkin udah capek lah urusannya di luar gitu, sampai akhirnya untuk ngurusin anak tuh kayak adalah gue serahkan saja kepada istri gue kan gitu kebanyakan ya. Iya. Tapi kan enggak kan kenyataannya kan. Pada kenyataannya gimana? Iya, kenyataannya mereka tuh kolaboratif, bareng-bareng ngebangun rumah tangga, bukan cuma suami sama istri, tapi bareng-bareng. Terus statement lu hati-hati ya. Jangan kayak gitu. Oh enggak, memang kan kebanyakan Ini serang nih. Kalau feminis lu tahu. Parah masuk Twitter nih ntar. enggak, maksudnya kan gue ya mewajarkan aja kalau seandainya laki-laki kenapa hubungannya sama anak tuh lebih kurang atau gimana gitu sih Pak. Ya walaupun memang untuk membangun rumah tangga ya butuh kedua belah pihak sama-sama berkontribusi gitu kan. Tapi jujur sekarang banyak loh kayak misal lu tau Lala nggak sih? Sabrina yang anak kecil yang deket banget sama ayahnya. Oh, Jadi bagian iya. kreator, anak perempuan. Terus si Lana juga jadi bapaknya Koki gitu chef. Si Lana ini deket banget sama anaknya, jadi sama ayahnya. Jadi kayak apa ya? Sampai ada yang bilang kalau Lana tuh kayak bucin banget lah sama ayahnya, gitu. Anak kecil. Jadi sebenarnya bukan berarti yang harus ngurus anak perempuan, tapi menurut gue ya dua-duanya punya peran untuk mengurus anak dan membentuk karakter anak gitu. Ya dua-duanya sama-sama bertanggung jawab lah ya. Ketika sudah membuat sudah. Ya, bisa. Bukan habis buat dipukulin ke DRT. Wah, itu gila. Nggak cocok Nggak boleh. sama apalagi sama ini selebgram jangan lah. Udah cocokin di The Sim aja lah kayak gitu mah. Pasti Pasti Kurniawan. simulasi itu kalau kejadian beneran gimana? Ya udah cukup di dunia The Sims aja lah. Oke, kita bahas apa lagi? Kita kan penyiaran Islam ya? Enggak sih, sebenarnya kita masih belum dapat titik poin di mana apa namanya inspiratif. Seorang Majid. Seorang Majid. Iya nih, nih, seorang nggak Gus tahu Majid deh. gitu. Ini gua apa ya? Soalnya kan kalau kita lihat nih apa Gus Majid tuh terlalu provokatif. Kalau seandainya baru pertama kali kenal sama Gus Majid. Oh my god. Ini pengalaman pasti buat pengalaman gue. Oh enggak, itu pengalaman betul juga. Gila. Juga sampai ke kompor-kompornya kan. Oke. Tapi jujur ya, gue tuh belum jadi siapa-siapa untuk bisa menginspirasi banyak orang. Tapi mungkin apa ya, untuk sekedar lu mencontoh mungkin ada ya. Kayak misalnya gue mencontoh, gue bisa nih, Patul punya karakteristik yang dia nggak bisa nunda. Kalau gue kan, gue tuh menyadari kalau gue tipikal yang prokrastinator. Lo tuh prokrastinator nggak? Apa tuh? Jadi prokrastinator tuh istilah buat orang-orang yang suka nunda-nunda gitu loh. Tapi tetap dikerjain. Tetap dikerjain. Misalnya Patul bukan yang prokrastinator. Gue tuh kayak anjing, gue pengen kayak Patul deh. Kan seolah-olah menginspire gue kan, kayak menginspirasi gue bahwa anjing gue pengen kayak Patul nih, ada karakter yang gue pengen dari dia. Tapi cuma berarti gue menginspirasi dan mengagumkan dia gitu loh. Layaknya gue mengagumkan Habibie, Nelson Mandela dan lain-lain gitu. Tapi ada hal yang gue tertarik dari dia.
Nah mungkin gue tuh selalu berupaya untuk bisa memberikan kebermanfaatan kan bagi siapapun, walaupun memang gue sedikit provokatif atau mungkin gue sedikit apa ya, sedikit apa sebutannya apa, sedikit rebel lah ya. Iya, rebel. Iya, cuman Sengaja dikit. iya, cuman sebisa mungkin apapun yang gue dapat, gue pengen orang-orang dapat juga gitu loh. Jadi bukan bertujuan pengen menjadi inspirasi orang, tapi gue yang pengen menginspirasi banyak orang dalam memberikan kebermanfaatan, memberikan apa yang gue punya. Tapi gue nggak pernah berharap bahwa orang-orang tuh bakal mengagumkan gue, bahkan kayak gue masih jadi gue nggak mau. Kemudian nggak terlalu juga. Gue nggak terlalu haus validasi, tapi tetap kan yang namanya manusia kan butuh validasi kan. Ya, Cuman gue nggak over validasi aja. Iya. Apa kayak kemarin kan yang Enggak usah. yang ngebantu pembukaan Kenapa? pembukaan si Jamil buat Iya. ini CC. buat sambutan. CC. Iya, dia harus dibantuin gitu, Cok. Kayak aduh, kalau gue pun juga kayak nanti aja Jamil gue bantunya gitu. Ya, Kalau tapi lu kan maksud gue kayak gue merasa punya tanggung jawab gitu loh. Jadi apa ya? Dia teman gue, masa gue tinggalin dia gitu? Karena ada rasa tanggung jawab karena dia teman gue aja. Bahkan kalau misalnya lu bilang gue lebih sedikit, ya mungkin gue lebih sedikit untuk ketemu orang-orang yang gue kenal gitu. Kayak gue nggak tipikal orang yang berbaur, jarang, maksudnya sulit untuk berbaur, tapi gue bisa berbaur. Dan nggak semua orang gue bisa langsung akrab cocok gitu, nggak bisa langsung pelan-pelan gue adaptasi pelan-pelan menarik sih. Cuman gue nggak berarti gue pengen diinspirasi. Pengennya menginspirasi. Gue pengen banget gue menginspirasi banyak orang, tapi kan balik lagi ke main. Kan kita lagi di dunia inilah ya, bilangnya di kampus. Nah, lu kan tadi pengen menginspirasi. Nah, lu udah merealisasikan itu belum sih? Dan kalau udah itu lewat mana aja? Lewat organisasi kah? Apa lewat kayak obrolan biasa tuh kayak Gini, ini gue agak sedikit teoritis maaf ya. terus? Gue so tau lu mau sama dia. Jadi gue sudah tahu mau dia naturalisasi. parah. Dia naturalisasi cuy, dia kan nih lu kalau tahu ada tokoh yang diagungkan di umat Kristen, dia pas gondrong. Gua ada fotonya, nanti boleh ditunjukin ya. Boleh, tapi jangan sampai masuk Twitter ya. Ya, oh nih, bang ini gua nggak mau. Kalau dia ini sih dikat banget sih. Lewat. Oke, Udah lanjut. Oke. Dan tadi apa ya? Oh ya. Tujuan gue masuk organisasi awal ya. Kalau Maslow kan dia kan ada teori hierarki kebutuhan kan, yang segitiga tuh, teori hierarki kebutuhan. Ada beberapa klasifikasinya, kayak safety, society, yang pokoknya kebutuhan manusia lah. Klasifikasi kalau nggak salah ada 7 atau 5 gitu, gue lupa. Nah gue tuh ngerasa ketika tujuan gue masuk organisasi untuk memenuhi kebutuhan ideologi gue, kebutuhan ideologi seenggaknya. Ketika gue masuk organisasi, gue tahu bagaimana cara gue berpikir, bagaimana gue bisa membentuk pola pikir yang baik, dan bagaimana gue bisa memanfaatkan ruang itu sebagai ruang kebermanfaatan gue bagi orang-orang yang ada di sana. Misalnya, ketika gue udah dapat insight keilmuan yang udah gue dapat, kan harus ada orang yang gua sharing ilmu kan. Iya, itu. Nah kalau misalnya gua nggak punya ruang kan susah. Makanya gua memanfaatkan ruang itu ya untuk sharing ilmu Lu juga. nggak mau ilmu itu dikendali gitu ya? Mau. Karena ya buat apa juga kan? Gua lupa maksudnya ya. Jadi kayak ilmu yang gak lu amalkan tuh bagaikan pohon gak berbuah gitu loh. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Itu maksudnya. Jadi ilmu yang gak lu amalkan sama aja kayak pohon yang gak ada buahnya, jadi ya kan gak indah gitu loh kelihatannya, kayak orang biasa aja. Nah, makanya gue sedikit punya, walaupun yang bukan salah satu gue, tapi gue tuh pengen setiap apa yang gue dapat orang-orang dapat juga gitu. Makanya gue menggunakan orang organisasi itu ya untuk kebutuhan itu. Jadi kayak ya udah sekedar belajar kan ini, lu kan harus bisa menjadi bermanfaat dan menebarkan kebermanfaatan. Nah, gue pengen jadi orang itu, menebarkan kebermanfaatan. Gue jadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Tapi kalau misalnya gue bermanfaat doang, tapi gue nggak bersosialisasi, gue nggak ngasih insight ke orang-orang, yang buat apa? Egois kayak jadi. Iya, betul. Lagi pulang kan juga
lumayan juga ya sedikit mengasah lagi gitu. Betul. Apa yang udah kita dapat gitu kan dari luar kita sharing. Betul. Karena kira-kira jadi bisa menajam pemikiran kita gitu. Oh, kayak gini. Menarik. Jadinya ya udah kita masih keinget toh gitu kan. Apa nih teori apa. Tapi lu betul. Lu kan tipikal yang lu kan nggak ikut organisasi apapun. Tapi lu di eksternal ikut organisasi nggak? Itu di luar kampus. Di luar kampus. Jarang. Komunitas gitu ya. Kompak. Tapi pernah ikut. Apa bisa dihitung jari? Apa aja tuh? Ya tapi reason lu kenapa lu nggak mau Gue nggak bisa ini. Gue tuh jujur ya. Kalau misalnya gue udah di semester 1 gue ikut organisasi, sumpah. Karena apa ya? Gue tuh orang tuh kalau dalam Tidak ada kata telat tuh untuk belajar. di genealogi nih di buku genealogi kaum merah punya Ian ya, gue tuh ngutip kalimat bunyinya gini: tidak ada kata terlambat dalam perjuangan, yang ada hanya kata tak mau. Jadi gua di sini sekarang. Oke, lu lanjutin. Lu lanjutin dulu. Narasi dulu deh. Enggak juga sih, enggak harus tiba-tiba masuk hima, masuk IMM. Ya lebih ke kamar aja, sesuai passion lu aja. Gimana ya? Yang penting dari dulu aktif, maksudnya udah aktif gitu ya. Enggak, kalau gua enggak kagak aktif gua. Ya lu remaja masjid kan? Lah, gua SMP masih pasif-pasif Pas aja. di enggak, pas di ya sekolah kan. Maksudnya jangan di luar di sekolah. Pas di sekolah tuh aktif. Di sekolah? OSIS, komponen gitu. Enggak. Kagak. Lu juga jadi. Tapi emang dulu gua ada organisasi Di pesantren. ya OPPM, organisasi pelajar pesantren modern. Gue jadi bagian sekretaris, jadi gue paham ya administratif, controlling organisasi itu gue paham. Luas dong itu. Apa? Luas nggak di Banten doang. Oh enggak, OPPM tuh di pesantren lu. Oh, udah deh lo. Kayak OSIS. Oh, beda ya. Cuman, beda. iya kayak gitu lah. Apa penjagaan OPPM? Organisasi pelajar pesantren modern. Kayak satunya jadi lagi. Oh iya, P1 jadi hilang ya. Organisasi pelajar modern. Bisa juga. Bisa juga. Pelajar merdeka kan sekarang kan pakai ini kurikulum merdeka. Tapi katanya kan Bisa juga organisasi pelajar merdeka. Ya penting ada merdekanya karena kan sekarang kan kebebasan berpendapat, kebebasan belajar, demokrasi lah ya. Tapi sampai akhirnya kita nggak tahu nih orang yang berpendapat ini Bener atau salah? benar salah. Betul. Gue lupa entah Socrates atau Aristoteles yang dia Iya, sangat iya. benci dengan demokrasi. Karena di demokrasi itu enggak semua orang yang ngomong punya ini ya. punya pola pikir dan apa ya? Dia punya pola pikir yang benar lah ya. Kepentingannya cuma bisa dapat suara banyak, oke lah. Iya. Kadang orang-orang ngomong cepat ceplos Kita kan dia cepat ceplos tiba-tiba kita anggap bagus nih gitu kan. Jadi kalau di Mantap bahasa nih, gitu. kalau di Mafudut bahasa Arab kan ada yang bunyinya gini, fakir qoblaan tahzim. Jadi lu berpikir sebelum lu bertindak gitu. Jadi orang-orang yang kalau misalnya kebebasan berpendapat, walaupun ini gue bukan kontra demokrasi ya, gue bukan kontra demokrasi, tapi Socrates atau gue lupa filsuf siapa ya, itu jadi nggak semua orang yang pada era dikasih ruang berpendapat, mereka tuh bisa menggunakan ruang yang benar, gitu. Tadi apa? Oh, tadi yang masih terkait organisasi. Ya iya, tadi kalau gua kan di kecil, gua pernah ikut apa-apaan. Gua cuma ikut cam-caman. Kalau tongkrongan. Tongkrongan. Nggak tahu. Gue tuh masih belajar bahasa Betawi. Cam-caman. Iya, cam-caman. Cam-caman tuh kayak kampung-kampungan. Yang gitu ya. nongkrong di mana? Starling gitu kan. Apa kalau tua sebutan Kalau bahasa di Betawinya? Tua-tua. tua. Tua-tua gitu. Tua. Gue kemarin kan mau ngeband Sama si ini sama gue sama Raktor. ngeband. Aki-aki. Bukan. Babe. Bukan. Engkong. Bukan bahasa Betawinya, bahasa gaulnya deh, gaulnya. Bahasa gaulnya gitu. Tuwir atau Tuwir. Oh, tuwir. Tuwir tua dari lahir. Oh, itu juga. Iya, Oh, itu juga. bukan apa tuwir. Maksudnya pas, jadi kan yang dia kan, gue kan manggilnya tante. Si tante Ke siapa? Hah? Ke siapa maksudnya? Panggil tante. Nggak, terus tantenya cerita, nih lagi ngeband nih tuwir-tuwir gitu. Oh. Hah? Terus kata beliau tua-tua, oh tua-tua. Iya, tuwir tua dari lahir. Bukan. Iya, Pak. Emang iya tua dari lahir. Gua sering dengar tuh dia buat apa ya. Gua tapi gua nggak baru tahu itu tua dari lahir kayaknya. Iya, Cok. Gua baru tahu.
tiba-tiba so bijak, so ini, tapi nggak apa-apa, bagus. Tapi gitu kan. sumpah menarik sih, kita bahas tentang orang tua ya. Lo suka nggak sih dengan orang tua yang konservatif? Maksudnya pikiran orang. Iya. Yang lu nggak boleh, lu di zaman gua ada gitu. Ada sukanya tuh karena gue tuh bisa dibatasin gitu loh. Oh. Ngerti nggak? Karena gue sukanya adalah gue liat, wah anjir, ini asik juga nih zaman dia nih. Enggak maksudnya gini. Begitu. Dalam orientasi mendidik anak. Gue suka, ada yang gue suka, ada yang kadang-kadang gue kayak terlalu terkekang. Tapi yang sukanya gitu, karena apa ya? Orang anak-anak zaman sekarang kan ya Allah, banyak banget lah yang maksudnya yang kayak outputnya tuh kayak udah 20 tahun udah menyimpang gitu. Oh yes. Itu orang-orang tua yang udah konservatif tuh menurut gue kayak dia tuh gak terlalu dibatasin, makanya jadi kayak gitu. Tapi gua kasih satu studi case nih ya. Apa tuh? Lu setuju apa enggak dijawab? Ya apa? Karena ditekan akhirnya dia Bukan. lihat. Didikan orang dulu kan kasar. Betul. Kayak misalnya orang tua, nih, mama dipukul nih, mama dipukul gara-gara nggak sholat gini Tangan juga ya kadang-kadang. Nah itu masih relate tidak untuk lo nanti lakukan sama anak-anak lo. Oh, gue sama kalau Bandung banget pasti lah. Kalau baju Lu main tangan kelewatan deh. lu main tangan. Kelewatan kalau kelewatan. Kalau masih udah kelewatan. Tapi itu kan ketika ya tadi kita nggak terlalu bertanggung jawab gitu. Toh kalau seandainya kita sudah terbuka sama anak gitu kan, anak pun juga nurut aja sama kita, nggak sampai badung-badung banget kok. Oh, nah gue setuju sama lu. Jadi nggak ada batasan antara orang tua sama anak. Bisa buat kita cerita-cerita gitu. Betul, gue setuju. Ya kan akhirnya kan waktu kekerasan itu kan karena kita juga nggak memahami nih anaknya kenapa segala macam, sampai akhirnya kita menyimpulkan ya udah nih anak badung banget nih, bader banget. Kita nggak tahu tuh ya. Nggak tahu asal serpet plong aja, aja. asal plong aja. Tuh. Tapi lu tau gak sih kan itu ada hadisnya yang kalau anak nggak sholat. Oh, sholat. Itu sering digituin tuh ngomong gue tuh. Tapi lu memahami pukulnya tuh gimana? Bener emang dipukul? Bener pakai sapu. Pakai sapu itu dulu sumpah. Ini gue nonton, ini gue sharing aja. Iya. Gue nonton podcastnya Felix Yao. Jadi Felix Yao tuh di situ tuh memaknai diksi itu bukan berarti selalu berbentuk fisik. Mukul bisa melalui kata-kata. Kamu sholat dong kan untuk nasihatin dan lain-lain itu bisa mukul dia untuk berubah hati dan lain-lain. Nah cuman mungkin secara pemahaman diksi mukul itu mungkin secara fisik kan. Jadi stres kan nggak setiap anak kan kalau digituin kan mau sholat, bisa jadi anaknya digituin trauma gitu. Trauma dan dia mikir kayak aku dibuat karena nggak sholat. Itu kan seharusnya kan yang lebih diutamakan bagaimana dia harus sadar dulu nih kayak sholat tuh baik lo buat kamu, penting gak sih sholat gitu. Lu kan gini, lu Ya, akhirnya dari kecil nyadarin gak sih jadi kalau sholat itu penting? Jadi akhirnya sholat itu karena takut aja. Betul. Ya, bukan Gua dulu karena kayak gitu. Bener kan? mikir bahwasannya ini kebutuhan kita loh. Nice. Benar. Gue mikir nggak kayak gitu dulu. Iya. Karena itu mungkin ya. Karena dia nggak jujur kalau sholat itu penting gitu. Gue setuju. Kita takut-takutin ya kan lu ngomong Itu yang pada akhirnya pemikiran konservatif menurut gue menghambat banget sih untuk lo bisa explore banyak hal yang ada di dunia sekarang itu loh. Gue bukan bukan merendahkan, tapi ini compare aja kehidupan di zaman orang tua kita dulu sama kehidupan sekarang kita kan beda banget. Make sense kalau milenial mungkin sedikit mepet-mepet lah ya, milenial akhir lah ya. Iya karena kan mereka kan udah apa namanya, Masih kesentuh juga udah game kesentuh sama teknologi, betul. buta-buta. Betul. Nah orang-orang dulu yang pada akhirnya nggak sama sekali mereka tahu dampak dari teknologi, tiba-tiba menormalisasi budaya-budaya konservatif itu yang pada akhirnya ngerasa ke kita tuh kayak nggak nyaman gitu loh. Ini Gen Z apaan sih? Gini-gini segala macem gitu. Kayak lemah dan lain-lain. Menurut gua Gen Z tuh nggak lemah tau. Ya terserah lu mau komen apa enggak. Tapi jujur menurut gua Gen Z nggak lemah. Tapi Gen Z punya karakternya sendiri gitu loh. Menurut gua bukan berarti dia lemah, tapi ada kalanya dia butuh me time untuk memastikan bahwa diri dia baik-baik aja. Banyak orang-orang dulu yang pada akhirnya mereka dicaci dikit, kabur dari rumah. Gue nggak segala hal bisa dilabeli orang mental Gen Z, walaupun memang ada beberapa persentase kan 60% Gen Z punya mental gitu lah, tipe ya. Tapi menurut gua Gen Z itu nggak lemah, tapi mereka punya karakter khas yang pada akhirnya itu yang
karakter itu mereka buat untuk men-charge energi mereka gitu loh. Karena kan terpaan mereka kecil kan sangat jauh berbeda dengan orang tua kita dulu. Maksudnya hal-hal yang sifatnya instan kita tuh udah disediain dari kecil. Iya betul. Iya. Ya. Terus lo berasa apa namanya? Agak sedikit masuk ke Gen Z itu make sense gak ketika lo ketika gue main HP nih akhirnya gue kenal HP kok gue jadi begini ada perubahan kayak gitu. Atau memang HP ini ya udah biasa-biasa. Lalu gimana? Wah. Kalau gue ada sedikit perubahan, gue lebih agak sedikit apa namanya ketergantungan. Bukan ketergantungan, enggak sih kagak ketergantungan. Maksudnya ketika ada suatu kerjaan, udah nyantai dulu aja lah, nonton anime dulu, nonton ini dulu, main game dulu. juga berarti. Lalai gitu ada untuk kayak bikin lalai gitu enggak? Iya kan? Bikin lalai. Iya, bikin lalai sedikit aja. Kadang tuh bisa nge-distract lah. Oh di track. Ya. Kalau lu gimana? Lalu gimana aja? Kalau gua menurut gua tergantung gimana cara kita gunakan. Iya, jujur nih. Gue tuh sempet sebulan atau 2 bulan waktu itu ngapus TikTok karena gila TikTok yang menghambat waktu tidur gue dan TikTok yang menghambat waktu mandi gue. Gue tuh kalau udah scroll TikTok nih, gue tuh paling males mandi sama paling males kalau tidur. Jadi kayak lu tuh tanpa lu sadari sampai subuh lu scroll nggak tahu kan. Nah makanya gue sempat ngapus TikTok tuh 2 bulan kalau nggak salah. Nah akhir-akhirnya gue download lagi kan karena yang gue pahami dengan hadirnya ruang-ruang yang tersedia di digitalisasi itu tergantung bagaimana cara kita menggunakan gitu loh. Dulu emang pada akhirnya gue menggunakan TikTok untuk hal-hal yang leha-leha, tapi sekarang kayak gue nyari referensi di TikTok gitu-gitu loh. Bahkan karena gue sekarang lagi suka ngoleksi jersey ya, jersey bola, rekomendasi gue nonton materinya Ganindra Bimo tentang jersey yang bagus gitu. Baru punya apa Chelsea doang? Chelsea sama England. Oh beneran beli itu? Beneran coba, lu mau ngatain gue FOMO orangnya, tapi gue suka, bukan berarti karena gue FOMO, emang karena gue suka gitu. Majid emang terkenal Chelsea abadinya gitu. Gue Chelsea men, blue is the color, dan football is the game. Ya, sampai akhirnya lu udah bisa memilah tuh. Udah bijak lah istilahnya. Iya. Walaupun memang ada kalanya mungkin ketika lu pengen melampiasin apa ya hal-hal yang ngeres otak lu ya lu scroll gitu untuk lihat hal-hal yang lebih have fun, ketawa gitu, ngeliat konten-konten itu TikTok. Tapi ada efeknya nggak tuh 2 bulan masuk itu? Alhamdulillah. Jadi gue yang nggak terlalu subur daripada gue yang harus tiduran scroll kayak orang nggak jelas gitu loh. Gue lebih produktif aja gitu untuk rapi-rapi kosan. Kayak lebih gue Ada yang kegiatan pengen dilakuin lah. ya gue olahraga, gue lari gitu, lebih produktif. Jadi kalau gue capek mandi tidur gitu. Kalau nggak hari tidur Enggak, karena nggak ada ini. Cuman ya itu, walaupun emang kadang-kadang Instagram kan ada reels ya. Ada reels, ada YouTube juga ada reels. Betul. Nah itu juga jadi racun juga. Cuman tuh jujur menurut gue vibesnya beda banget ketika lo scroll di TikTok sama Instagram. Beda banget. Kalau TikTok tuh jujur lebih menunjukkan untuk scroll. Gue nggak tahu kenapa, karena emang gila kayak kalau udah TikTok tuh tapi kalau Instagram kayak bosen. Gue nggak tahu kenapa ya, mungkin apa karena mindset apa bias gue kayaknya beda nih, lebih asik TikTok mungkin gitu kali ya. Itu karena apa ya? Lo mau jelek-jelekin TikTok? Lu nggak TikTok? Oh, gue enggak, karena gue lihat pun juga algoritmanya kacau, Pak. TikTok ya? Tergantung Ini, ya, tiba-tiba ini, tiba-tiba ini, Tapi tergantung, ada banget kan, ada Macam banget. tapi tergantung TikTok itu kan ini. Supaya ini lucu banget kalimat dari Habib Jafar, dia bilang kalau lu mau, walaupun emang ini gak harus diseriusin ya, kalau lu mau lihat iman seseorang, lu lihat dari algoritma TikTok. Oh iya betul Iya, lu lihat algoritma TikToknya. Kalau algoritma TikTok lu isinya bola-bola, fans bola nih. Algoritma lu isinya kajian-kajian, orang hijrah nih. Kalau TikTok lu isinya begitu-begitu. Orang-orang joget itu gimana tuh? ya mungkin orang-orang yang stres mencari kesibukan. Itu orang-orang yang pengen gue pusing banget, gue scroll TikTok kali ya gitu. Orang-orang joget maksudnya gimana nih? Cewek-cewek gitu. Iya. Sejak
Udah siap. Astagfirullah. Emang berapa menit? Nggak tahu lah seberapa aja ya kan kita belum kelas parah. Oke. Gila-gila ini jam berapa sih? Gak ada waktu anjir. Jam 16.45. 16. Oke, 5 menit Oke. lagi nih. Apa mau berapa? 17. Lu kan mau 3 jam lagi. Iya, santai-santai itu masa santai. Lu kalau ngobrol aja. Enggak, lu naik motor apa? Naik motor. Gua ada motor. Lu centri? Enggak, nggak usah banyak ada motor gitu. Kalau ada motor kita centri. Lu bawa motor kan nggak bawa. Gua kira lu nggak bawa motor. Iya. Nah terus kenapa lu kan udah nih lu kerantau gitu kan tiba-tiba lu ngambil organisasi seabrek banget tuh. Gila banyak tuh dia. Lu apa aja sih? Sebutin dulu dong. Apa aja? Pertama-tama dia dari DPM bukan DPM Tapi Tapi podcast. nih, dengerin ya. Sorry. Gua tuh masuk organisasi gue punya tujuan. Makanya munafik. Gue tuh selalu nanya ke orang-orang yang masuk organisasi, tujuan lo apa? Gak punya tujuan, gak tau bang, gue pengen masuk aja dulu. Munafik. Pasti ada hal yang dituju tuh di organisasi. Gue tuh masuk IMM, terus gue mau sempet IMA, cuman gue gak jadi. Karena ya gue gak jadi. Tahu Terus gak karena apa? yang kedua pansus, gue tuh pansus itu panitia khususnya DPM. Nah semester bulan. Cuman sekarang gue udah lengser. Terus gue sekarang di PR Club, komunitas ilmiah. Sama gue ada di Communication Studio Kreatif, CSC. baru tuh ya. Baru. Udah sih, cuma satu doang perasaan. Sama satu komunitas yang paling gue cintai, yang paling gue banggakan, Dewan Penyakit Menyimpang Production itu komunitas paling Apa keren. itu komunitas? Komunitas yang gue buat. Oh, komunitas sendiri. DPM Jadi gimana ya? Dewa. Ketika gue menyadari Boleh di-share lah. Ya, boleh. Nanti teman-teman boleh nonton ya, boleh nonton podcastnya. Oh, ada podcastnya. Kita punya podcast di Spotify walaupun podcastnya agak sedikit ya nggak terlalu formal ya. Cuman ada beberapa insight mungkin yang kalian bisa dapat. Cuman gini, ketika gue masuk ke organisasi-organisasi yang ada, pasti kan selalu terikat dengan regulasi. Pasti, betul. Nah, gue tuh mencoba buat satu komunitas yang emang gak ada regulasi sama sekali, lo bebas. Serius. Kayak gue tuh memahami bahwa kreativitas tuh bebas nilai. Jadi kayak ya udah oke lu bareng-bareng. Jadi gue ada 11 orang teman-teman gue. Jadi kita kalau misalnya lagi teman-teman ngetrik ya teman-teman klik. Jadi kalau misalnya kita lagi produktif, oh kita produktif. Cuman kalau emang lagi pada sibuk ya udah sibuk aja nggak apa-apa. Nggak ada sentimen sama sekali. Lu buat podcast ini nggak ada. Jadi kayak kalau lagi pada sibuk ya udah nggak apa-apa. Berarti for fun aja berarti. For fun, iya. Jadi maksud gua, ya kita sadar lah ya, kita nongkrong. Biasanya kita kan udah gede, maksudnya nggak cuma nongkrong yang hanya sekedar nongkrong gitu loh. Pengen ada outputnya lah. Yang ada output. Jadi maksud gua kalau kita ngobrol ya kita rekam, kita masukin Spotify. Bagus nih. Walaupun emang nggak semua orang dengar, tapi suatu saat ketika gua gede, gua bisa ngedenger dokumentasiin apa yang kita obrolin dulu gitu. Iya, gua bakal inget kalau misalnya pasti kan lu nge-visual kan ketika lu ngedenger apa gitu lu visual kayak wah ini kayaknya gua podcast waktu itu sama Bara nih misalnya di kosan Oh, lagi di kos lagi ya, sambil makan iya gitu kan. kan kayak flashback yang ngebuat gua memorable banget. Wah gua kangen banget sama dia apa gitu sedikit kali gitu, cuma gua sayang banget sama dia jujur. Tapi itu nggak ada struktur yang formal gitu ya. Nggak ada. Bahkan awalnya bocah-bocah bilang, nih ketuanya maju, gue bilang ngapain? Maksud gue emang gue yang ngajak, ya inisiator gue, cuman nggak usah ada ketua, maksud gue bebas aja semua. Iya, sama Iya, rata. DPM M-nya kan Majid Oke, kayaknya siapa beda Dia dulu deh. Gimana lagi deh? Apa lagi deh? Udah Oh tadi apa gue mau highlight nih si Majid ngomong katanya kan ya lu masuk organisasi apa namanya bullshit lah kalau tandanya lu nggak ada tujuan gitu. Tapi ada yang ditanya mau masuk organisasi apa? Ya udah ngikut aja. tapi lu percaya nggak sih Kayak- kalau ada hope yang dia pengen itu ada gitu di hidup dia, di Ada apa? di tujuan yang dia inginkan. Misalnya gitu, lu masuk organisasi, Ya, sampai akhirnya kan banyak jawaban-jawaban laki gue akhirnya dia normatif aja. Normatifnya adalah relasi, Iya. gitu kan. tapi emang itu standar mereka memahami jawaban dia gitu loh, karena kan mereka kan belum menemukan apa yang mereka pengen kan, Iya. dan mereka juga belum bisa memahami secara luas ruang itu sama dinamikanya kemana.
Tapi menurut gua sebisa mungkin kalau lu masuk ruang apapun jangan sampai pada akhirnya lu bisa di tengah dan lu ngembalin teman-teman lu untuk ninggalin komunitas lu, organisasi lu. Ninggalin gitu aja. Iya. Nah makanya maksud gua lebih lu orientasi sama diri lu dulu, kira-kira tujuan lu apa di organisasi ini. Ya sesuai nggak sama organisasinya? Tapi ada tuh, ada aja orang kayak gitu yang ninggalin itu. Ada banyak, bahkan dalam studi case mereka lebih memilih ruang lain gitu daripada ruang yang udah mereka tuju karena nggak sesuai ekspektasi. Trial and error dong. Betul. Nah makanya jangan sampai pada akhirnya, maksud gua ini terlepas dari lu pengen melatih soft skill dan hard skill lu, tapi kan ada satu hal yang lebih penting untuk dilatih, tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab itu penting banget. Setiap individu harus punya di organisasi gitu loh. Gitu. Menarik banget. Bentar dulu. Tapi dari sini, nggak usah aja. Enggak paling ya udah juga sesi akhir aja. Antara jangan dikat apa? Hah? Nggak sering kalau dikat. Enggak dikat. Gua enggak. Paling tadi yang mengenai Tuhan doang. Gak usah. Kamu please. Jadi kita kan sedang ngejokes. Nih, jokesnya yang tabu parah ya. Yang membuat narasi kan lu kocak. Tiba-tiba ke gua. Jangan sampai server sebelah lah intinya. Iya. Tapi ntar fotonya munculnya. Nih fotonya ting. Judulin deh lu editor. Gue sedih sih kalau nggak muncul. Palanya gede. Satu lagi kan. Serius mau digituin. Gak bisa. Patul. Badannya ke atas terbang satu lagi. Lu kira kita di PWK lah. Sumpah lu editor apa itu? Tangan gue panjang. Keburu deadline itu ya guys. Kita bukan PWK ini. Bukan editor PWK anjir. Oke. Lanjut. Gimana? Lu lagi sih? Atau dari lu gimana ya? Masih ada yang belum terjawabkan nggak dari Gus Udah Majid sih, ini? dari yang lu kan sempat kita kan dekat ya dulu ya. Kita kan dekat. Setelah kita Ada sama apa ya. sama apa enggak tuh? Apa sih? Iya, kita kan sama Raptor dulu bertiga. Iya. Apa sih dulu mainnya sama Namanya dia mainnya Udah main lu? Lolos ke sebut gitu. kita dulu Dota tapi kan Karena dia lebih dekat daripada dulu. ini nggak ada ya guys. Kita semuanya dekat lah. Dekat semua ya guys. Dan sempat lost kontak juga. Nah jadi gue tanya-tanya lalu lah. Oh gue ya iya. Semester berapa kita udah kali lagi? Ketemu lagi di sini ya. Ya udah dah. Sudah terjawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sudah terjawab. Kita ini silaturahmi yang lumayan ya kita bisa bercengkrama lagi, ngobrol lagi. Semoga video ini bisa jadi saksi kesuksesan Fatih dan Fatul suatu saat. Dan Majid juga. Dan kita semua kita bisa ngobrol-ngobrol. Ini suatu saat gue bakal melihat Fatih sama Fatul. Gue nggak tahu ya. Mungkin Fatul udah kerja di korporat mana gue nggak tahu, atau Fatih mungkin udah jadi ketua umum Muhammadiyah, kita kan nggak tahu. Wah itu keren banget sih. Gue tunggu-tunggu lah itu. Jauh sih pak. Iya kan? NU. Gak usah dikat. Gak usah dikat. Ya lebih terjamin kok NU. Oke seperti itu. Udahlah. Closingan lah. Ya udahlah, tinggal closing statement dari Gus Majid aja nih, gitu kan. Oke, mungkin dari gua itu selalu nih pesan buat kalian yang emang lagi berjuang, kayak teruskanlah perjuangan kalian sebisa mungkin, fokus sama satu poin, nggak usah lihat kanan kiri. Gua tahu lu pasti ke distract dengan hal-hal yang menggiurkan itu, tapi lu harus tahu bahwa kebodohan tuh lebih sakit aja daripada lu harus santai-santai. Lebih baik maksud gua lu sengaja kalau mau santai ya adalah insight yang lu dapat kalau nggak lu masuk organisasi atau ruang-ruang terserah yang lu pengen dapat. Jadi anak muda sekarang yang harus bisa menyesuaikan ruang. Gua nggak bilang lu harus serius ya, tapi lu harus bisa menyesuaikan porsi lu dan tempat lu seperti apa yang lu gunakan sebagai alternatif lu untuk menunjang kesuksesan lu. Itu aja sih dari gua. Oke, ya kan tadi lu pembuka. Bentuknya lu dong gantian gimana sih? Penutupnya harus pakai bahasa Jawa. Lu orang Jawa kan tadi?
bahasa Muhammadiyah. Gimana tuh bahasa Jawa terus? Ya udah bahasa lajismu deh, lajismu. Proposalnya mana kak? Penutupannya terima kasih ayah Anda. Iya ya. Oke. Tadi udah banyak ya insight dari Majid, mungkin dari kecilnya terus dari ada motivasi si Gus Majid gitu kan untuk masuk organisasi ngapain. Wow. Nah, betul kan? Sangat menginspirasi lah buat mahasiswa Amin, nanti. amin. Gue sangat berharap bahwa apa yang gue lakukan bisa menginspirasi orang lain. Sama-sama Pak. Sumpah. Keren banget lagi. Ya. Jadi, lanjut. Oke, itu aja obrolan senja kita Jam bilang maghrib. menjelang maghrib. Karena bentar lagi diusir Satpam Muhammadiyah. Tapi bukan Muhammadiyah Setiabudi ya. Yang penting itu tuh harus di highlight tuh. Ya udah. Ya udah. Apa? Kita mau pakai ya udah lah. Udah, matur aja lah. Patul aja lah. Oke, kalau dari gua udah cukup banyak tadi kan insight-insight yang kita dapati gitu. Walaupun tadi kita banyak candanya ya. Apa Itu cuma candaan aja. Jangan khusus lah. itu dimasukin ke hati, Masukin ke hati. tapi bisa kok diusut oleh Jangan lah, jangan dong. Gila, masih semester 5. Oke. YouTube lagi ya, yo. Iya ya Allah, parah banget. Udah, oke. Hubungannya Sekian dari obrolan kami ini. Tapi kita tuh nggak usah ada penutup bro. Oh iya, salam dulu nih. Oh, penutupnya gini aja anjir. Oh iya nih, oke. Oke, Selamat makan. Well. Selamat